Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bisa berjumpa kembali pada acara rutin kita hari Rabu malam atau malam Kamis dalam acara kajian yang diselenggarakan oleh Diskes BSMI dengan Rumah Sakit Al-Fauzan dan Klinik Al-Fauzan. Semoga kita insya Allah selalu sehat walafiat. Dan kepada kawan-kawan kita yang kurang sehat, kita doakan agar mereka bisa cepat pulih kembali. Mari kita mulai acara kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen. Kemarin Ustadz memulai dengan surat Al-Kahfi ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majmal bahraini aw amdiyahu. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pengiringnya, di sini fatah bisa berarti pemuda, orang muda artinya, dan bisa juga pembantunya atau pengawalnya gitu, atau muridnya. Disebutkan dalam hadis adalah namanya ini Yusak, ya, bin Nun, Yusak bin Nun. Musa di sini adalah Musa nabinya Bani Israel, ya. Musa dari Bani Israel. La aprohu, aku tidak akan berhenti hatta sampai ablugo, aku berjumpa, menemui, mendapatkan Majma'al Bahraini, ya, pertemuan kedua laut, ya, Bahraini kedua laut, au amdiya hukuba, atau aku akan terus berjalan amdiya hukuba, bertahun-tahun sampai mendapatkan tempat itu, gitu. Karena ini sudah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa agar Nabi Musa alaihissalam menjumpai hambanya suatu lokasi yang di situ tandanya adalah pertemuan kedua laut. Nah, kemudian ayat selanjutnya Ustaz menjelaskan walamma balago majma'a bainihima nasiya hutahuma fatakhadha sabilahu fil bahri saroba. Maka ketika balago kedua orang itu Nabi Musa alaihissalam dan Yusak bin Nun majma'a bainihima, ya, sampai berjumpa kepada dua pertemuan kedua laut itu, keduanya nasiya hutahuma. Nasiya, mereka lupa, hutahuma terhadap ikannya. Jadi dalam tafsirnya disebutkan bahwa Nabi Musa diperintahkan membawa bekal yang dari ikan. Dia bilang mengatakan ikan yang sudah matang atau ikan asin. Ya, di tengah jalan, berjalan itu Nabi Musa istirahat di sebuah batu. Nah, pada saat itu sebetulnya ikannya itu bergerak hidup dan masuk ke laut. Dan pembantunya sebetulnya tahu, tapi karena takut mengganggu istirahatnya Nabi Musa SAW, dia bilang, nanti aja saya beritahu Nabi Musa itu. Fatakhadha sabilahu fil bahri saroba. Maka mengambillah ikan itu jalannya sendiri dan nyebur ke laut dengan cara yang khusus, ya, jalannya itu. Kemudian setelah istirahat Nabi Musa jalan lagi dan pembantunya itu lupa menyampaikan. Falamma jawaza qala li fatahu atina goda'ana. Nah, maka ketika sudah berjalan meninggalkan tempat istirahat tadi, qala Musa berkata li fatahu kepada pengiringnya itu, seorang yang muda yang bernama Yusak itu, atina, mari berikan pada
kami pada kita goda ana, jadi perbekalan kita. Nah, si pembantunya itu jadi ingat ya. Laqad lakina min safarina hadza nasafa. Maka sungguh kita sudah merasa lelah menempuh perjalanan yang jauh ini. Kemudian pembantunya berkata, qala araita itawaina ila sakhrati wa inni nasitul hud wa ma ansani ila syaiton an azkura wa takhadha sabila fil bahri ajaba. Maka pembantunya berkata, apakah kau tidak tahu bahwa sesungguhnya ketika kita beristirahat di batu itu, fa ini, maka sesungguhnya aku tuh lupa masih tulhu tak akan perbekalan ikan tadi itu. Wama ansanihu ila syaitanu an azkurah. Dan setanlah yang membuat aku menjadi lupa untuk memberitahu kepada Anda, kepada Musa alaihissalam, bahwa ikannya itu udah nyemplung ke laut. Wa takhadha sabilahu fil bahri ajabah. Dan ikan itu mengambil jalannya sendiri dan menyebur ke laut. Jadi memang sebutan Ustaz kemarin ini ajabah, ajaib ya. Jadi ketika air laut bersentuhan dengan tubuh ikan itu, air laut itu menjadi membeku sehingga membentuk terowongan. Kemudian kita berkata, oh, qala zalika makna nabgi fartadda ala asarihi maqasusa. Kalau begitu, kita balik lagi ke tempat tadi, itu tempat yang kita cari sebenarnya gitu. Fartadda ala asarihi maqasusa. Kita balik lagi deh ke tempat tadi, mengikuti jejak asar itu jejak yang tadi kita lewatin. Nah, di ayat 65-nya Ustaz menjelaskan fawajada abdam min ibadina ataina rahmatan min indina fa'alamnahu min laduna ilma. Maka berjumpalah mereka berdua itu dengan seorang hamba Allah min ibadina, dari hamba Allah, atainahu yang Allah berikan pada dia rahmat dari sisinya. Wa alamnahu, dan hamba itu diajarkan min laduna ilma, diajarkan ilmu yang langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa hamba itu? Yaitu Nabi Khadir alaihissalam. Selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh Ustadz kita, Kiai Haji Hasan Swabi. Pada Ustadz, silakan Ustadz melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat panjang umur, sehingga dengan sisa-sisa umur kita yang masih ada ini, berkat hidayah dan inayah Allah jualah kita bisa dapat berkumpul bersama-sama dalam suasana pengajian surat Al-Kahfi dengan tafsir Syekh Ali As-Sabuni. Mudah-mudahan kita semua, harta kita, keluarga kita selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Istri kita menjadi istri yang solehah. Kita menjadi suami yang soleh. Rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, bahagia dunia dan akhirat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan dan dicurahkan atas penghulu kita, pemungkas Nabi dan Rasul, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita melanjutkan tafsir surat Al-Kahfi, yaitu ayat 67 yang tadi sudah dibacakan, dimulai
oleh Bapak Dr. Basuki SPUT. Kemudian kami mengulang bacaan ini. Baiklah, mari kita baca. Sebelumnya tapi terlebih dahulu mari kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ala niyati anna Allah yaftahuna nafdhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yakin jalibatan likulli khair dafi'atan likulli syarr lana wa li ahbabina wa li masyayikhina wa liman lahu akun alaina anna Allah yaghfiru dhunubana wa yastur uyubana wa yuballigh maqasidana wa yaqdi hajatina wa yataqabbal da'awatina. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Shadaqallahul azim. Artinya kurang lebih wawajada, maka keduanya mendapatkan atau menjumpai salah seorang hamba kami di antara hamba-hamba kami yang mana telah kami berikan kepadanya rahmat. Rahmat itu dalam bahasa Arab itu artinya dalam terjemah bahasa Indonesia kasih sayang. Nah, kalau ar-rahmah yang sudah pakai, kalau bahasa Arab pakai al itu namanya ma'rifah, itu khusus yang sering disebut dalam Al-Quran rahmatan lil alamin, ya, itu yang dimaksud itu. Tapi kalau ini bentuknya nakirah, rahmah, nah, itu umum. Jadi rahmat ini umum. Jadi bukan saja yang secara khusus yang sebagaimana Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin, kami ini umum, ya. Rahmat karena bentuknya nakirah, tidak pakai al. Bagi rahmat itu apa? Ya nanti tafsirannya. Rahmat dari hamba kami, ya, min indina dari sisi kami, dan telah kami ajarkannya dia dari sisi kami ilma, yaitu pengetahuan, ya. Padanya pengetahuan atau ilmu dari sisi kami. Penafsirannya, pertama kita bil barakah, mengambil barakah, kita baca juga tafsirannya karena permulaan. Ai wajada al-Hidr alaihi salam inda sakhrati allati faqada indaha al-hut. Artinya wajada keduanya, yaitu Nabi Musa dan pembantunya, muridnya, ya, pembantunya atau muridnya atau yang menemaninya, ya. Keduanya mendapatkan Khidir alaihissalam, yaitu di batu. Soalnya dia sudah kembali kemarin, ya. Ya, dia kembali lagi menyusuri tempat yang dilalui itu, jalan yang dilalui, tidak bergeser dan tidak menyimpang, jalan itu sesuai dengan apa yang dia jalan pertama kali dia telusuri. Kemudian didapatkan di situ Nabi Khidir. Nabi, saya sudah menyebut Nabi terlebih dahulu karena umumnya orang menyebut Khidir itu adalah Nabi. Tapi nanti lihat kalau menurut Al-Sobuni ini apa? Nabi apa bukan, apa Rasul, apa manusia biasa. Keduanya mendapatkan Khidir itu di batu tersebut, yang dimana di batu itu ikannya hilang. Ya, bukan hilang, tapi kemarin kita tafsirkan loncat ke dalam air karena
terkena percikan air ma'ul hayat, air kehidupan. Ikan yang sudah dipanggang karena kepercikan air, karena di situ ada mata air, maka ikan yang ada di dalam kantong itu ya, karena air kemudian hidup dan dia loncat dan menyusuri laut, membelah laut, dan di situ dikatakan ajaba, aneh sekali ikan ini mengambil jalannya dengan yang aneh, yaitu karena setiap air yang tersentuh dengan ikan tersebut, maka air itu menjadi beku dan menjadi terowongan ya, sampai ya tujuan yang dia tuju itu. Kemudian setelahnya di situ ketemu Nabi Khidir, ya di tempat itu diterangkan di dalam mengutip tafsir ini, Syekh Ali Sobuni menafsirkan dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadis mengatakan anna Musa wajada al-hidara musajjan bi thawbihi mustalqiyan al-ard. Faqala lahu assalamu alayka wa rafa'a ra'sahu wa qala wa anna bi ardika salam. Dalam sebuah hadis bahwa Musa mendapatkan Khidir sedang berselimut, ya, tidur terlentang sambil berselimut dengan bajunya bisaubihi di atas tanah, ya. Kemudian Khidir alaihissalam berkata, Musa berkata, assalamu alaikum, wa rafa'a ra'sahu. Kemudian Khidir mengangkat kepalanya dan dia berkata atau dia menjawab, wa anna bi ardika salam. Kalau kita artikan letter lek nih susah dipahaminya. Kalau wa anna itu dari mana? Dari mana dan dari mana bi ardika, bumi kamu, assalam, selamat gitu. Tapi ini menjadi istilah, maksudnya tadi kan Nabi Musa mengucapkan salam kepada Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir menjawab juga assalamualaikum. Tentunya seperti itu. Kemudian dari bumi mana kamu datang? Dari mana kamu datang? Nah itu penafsiran dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Selanjutnya atainahu rahmatan min indina. Itu hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Artinya apa? Wahabnahu ni'matan azimatan wa fadlan kabiran wa hiya al-karamat allati adharallahu ala yadayhi. Artinya kami anugerahkan kepada Khidir alaihissalam suatu nikmat yang besar. Jadi makanya tadi saya katakan rahmat itu bukan khusus tapi umum. Di sini ditafsirkan ada nikmat yang besar dan nikmat yang agung dan wafadlan kabiran dan anugerah yang besar. Nikmat yang agung dan anugerah yang besar. Apa itu? Al-karomat, pakai jamak. Ya al-karomat, karomah. Sudah menjadi bahasa Indonesia itu karomah bagi kita. Ya. Karomah yang telah kami berikan kepadanya, ya, kepada siapa? Kepada Khidir alaihissalam. Nah, para pendengar, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu yang namanya juga sebelumnya itu adalah mukjizat. Ada mukjizat, kemudian ada karomat, ada ma'unat, ada khususiat, dan juga ada lagi namanya istidrojat. Mukjizat sebagaimana kita ketahui diberikan kepada seorang nabi dan rasul. Mukjizat itu artinya apa? Amrun khariqun lil adat. Perkara yang luar biasa. Perkara yang luar biasa yang diberikan kepada
para nabi dan rasul. Kemudian kalau kepada manusia biasa, kepada wali-wali Allah, itu namanya karomah. Seperti Wali Songo, banyak karomahnya itu. Ya, kalau kita telusuri, maklumlah banyak macam-macam karomahnya. Apa namanya Wali Songo, Imam Sunan Bonang itu apa, ya kan? Kemudian Syarif Hidayatullah itu apa karomahnya? Karomah sekali lagi ingat karomah itu ada sesuatu yang luar biasa. Ya. Cuma bedanya kalau Nabi disebut mukjizat, kepada wali-wali Allah itu atau orang soleh namanya karomah, suatu yang luar biasa juga. Jadi dianugerahkan nikmat yang besar, yang agung dan keutamaan yang besar, yaitu karomat yang mana Allah tampakkan kepada Khidir alaihissalam, yang diberikan kepada dia, yang satu menjadi keistimewaan bagi orang lain. Artinya istimewa itu al-mumayyizat itu kalau dalam bahasa Arab tamyiz, ya, karena beda. Tamyiz itu artinya membedakan. Karena imtiaz, orang mendapat nilai imtiaz karena beda kepada yang lain. Jadi nilainya tinggi. Jadi karomat itu adalah suatu keistimewaan, arti berbeda kepada orang lain, orang biasa, ya. Yaitu yang diberikan kepada Khidir alaihissalam. Nah, Syekh Al-Sabuni menafsirkan di sini dikatakan as-sahihu annal Khidara alaihissalam laisa binabiyin wa innama huwa min ibadillahi sholihin wa awliyaihi al-muqarrabin wa qad azharallahu ala yadayhi hadhil karamat wal umur al-ghaibiyah ta'liman lil khalqi fadl ubudiyah. Jadi menurut Syekh Al-Sabuni bahwa Khidir ini adalah bukan nabi, tetapi adalah salah satu dari hamba Allah yang soleh dan salah satu dari wali-wali Allah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah anugerahkan kepadanya, ya, itu karomat. Nah, oleh karena itu jadi sesuai, bukan mukjizat, tapi karomat. Oleh karena itu tadi dikatakan karomat, maka karena dia juga berpendapat yang sahih ini menurut Syekh Al-Sabuni, ya kan? Kita sudah, kalau ada orang berpendapat itu nabi, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bahkan kita di kalangan kita menganggap bahwa Khidir itu adalah nabi, kan gitu. Yang sudah masyhur di Indonesia ini Khidir itu nabi, nggak ada salahnya. Kenapa? Ada benang merahnya. Orang soleh diberikan karamat adalah di karamat itu ada suatu keistimewaan yang luar biasa, ya, kelebihan yang luar biasa yang tidak diberikan kepada manusia biasa. Nah, begitu juga kalau dikatakan nabi juga berarti lebih daripada manusia biasa juga. Ya, nabi diberikan kitab suci untuk dirinya sendiri, syariat untuk diri sendiri yang tidak diperintahkan untuk mengajarkan kepada umatnya. Itu. Nah, beliau berpendapat bahwa Nabi Khidir dikatakan as-sahihu. Ya, ada fotonya di sini. Yang sahih itu yang benar, Khidir itu adalah bukan nabi, tetapi adalah salah satu hamba Allah yang soleh dan salah satu wali Allah yang sangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menganugerahkan kepada dia karomah-karomah yang banyak dan masalah-masalah yang gaib. Ini untuk memberikan pengetahuan, memberikan peringatan kepada makhluk seluruhnya, yaitu keutamaan orang beribadah. Jadi rupanya di sini tidak diperinci ibadahnya apa, berarti tidak penting itu. Kalau tidak disebut apa ibadahnya, keistimewaannya apa, ya, kita nggak perlu tanya, berarti itu kurang nggak penting. Kalau penting diberitahu. Artinya ada ibadah yang istimewa yang dilakukan oleh Khidir alaihissalam atau Nabi Khidir alaihissalam, sehingga Allah anugerahkan karamat kepadanya. Itu karamat yang besar, banyak, itu diantaranya mengetahui masalah-masalah yang gaib yang sebentar lagi kita akan mengetahuinya pada ayat berikutnya. Itu. Nah,
diberikan anugerah yang besar, yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu karamah. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kemudian kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Artinya ilmu khusus. Ilmu khusus ya, khusus ya. Apa namanya? Yang tidak diberikan kecuali dengan apa namanya disebut di sini dengan bitaufikina, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu khusus. Secara umum hanya diberitakan seperti itu saja dalam tafsirannya itu wahwa ilmu, tapi di sini dikasih tahu di antara khusus apa namanya secara khusus wahwa ilmu ghaib, yaitu ilmu yang gaib. Kemudian Nabi Khidir Syekh Ali As-Sabuni menafsirkan juga mengutip dari perkataan ulama ahli tafsir tentunya juga, qala al ulama hadzal ilmu ar-rabbani samratul ikhlasi wa taqwa wa yusamma al ilmu ladunni yurisuhullahu liman akhlasa al-ubudiyah lah wala yanalu bil kasbi wal masyaqqati wa innama huwa hibatur rahman liman khasahullahu bil qurbi wal wilayah wal karamah. Berkata para ulama, ilmu ini adalah ilmu rabbani. Rabbani yaitu yang bersifat ketuhanan, yang tidak dimiliki kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ilmu rabbani ada sebagai kenapa diberikan ilmu rabbani kepada Nabi Khidir? Itu artinya samratul ikhlas wa taqwa. Ya, karena buah keikhlasannya dan ketakwaannya Nabi Khidir. Ikhlas di dalam beribadah dan juga takwa di dalam sifat-sifatnya. Sifat takwa itu mencakup semua sifat-sifat kebaikan ada di sifat takwa itu. Kalau kita baca di surat Al-Baqarah saja dari awal tuh, ya kan? La raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu natijahnya. Jadi itu belum di ayat-ayat lain ya. Yang ayat-ayat lain ya, banyaklah kalau saya sebutkan nanti terlalu panjang lebar. Cukup seperti itu, artinya kesimpulannya takwa itu adalah mencakup semua sifat-sifat kebaikan. Ya. Ilmu itu disebut namanya ilmu aladuni. Nah, itu dikenal kalau kita dulu di pesantren, ya itu mengenal diceritakan juga tentang ilmu laduni. Kalau kita saya dulu mendengar dari guru-guru kiai, ilmu laduni itu artinya belajarnya sebentar tapi dapatnya banyak. Nah, atau sama-sama kita belajar sama kawan, guru sama, apa yang sama, kitabnya sama, tapi kita dapat lebih daripada kawan-kawan yang lain, begitu. Berarti yang diberikan itu kepada dia, maka itu namanya ilmu laduni. Atau ada orang juga seperti orang yang tidak belajar, ya, tidak belajar di sekolah, di kelas, ya, di universitas, ya, tidak belajar bahasa, tapi pandai berbagai macam bahasa gitu. Itu juga termasuk ilmu laduni. Ya, dia tidak belajar apa, tapi dia ngerti bahasa ini sampai puluhan bahasa. Ya, itu juga disebut namanya ilmu laduni. Kalau berikan tanpa usaha, tapi sebetulnya kalau kita kembali kepada syariah, tapi tentu ada sebabnya. Ya, di sini dikatakan tanpa usaha dan susah-susah. Ya, tanpa usaha dan susah-susah. Nah, tapi apa namanya, biarpun bagaimana, ya seperti hidayat, kan hidayat itu bukan usaha kita, tapi biarpun bagaimana seperti Nabi Khidir tadi itu, ya kan ada ibadah yang dia ikhlas kan, nah, itu keikhlasan dia beribadah, ya diberikan itu ilmu laduni. Jadi ada juga sebetulnya gitu loh, walaupun tafsirannya tadi dikatakan apa namanya tanpa usaha dan juga tanpa susah-susah. Ilmu itu yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya diberikan kepada yang
ikhlas, yang mengikhlaskan beribadah kepadanya. Tidak didapatkan dari usaha dan susah-susah, ya, yang susah payah. Tapi itu ada suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Rahman, diberikan secara khusus kepada orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan wilayah dan juga karomah. Itu sekali lagi dikatakan karomah, diberikan karomah. Ya, jadi karomah itu sekali lagi indikasinya adalah kepada orang soleh dan juga kepada waliullah. Kalau kita ini namanya maunah, orang biasa, orang mukmin, ya, di bawah wali itu maunah. Nah, diberikan sering, kita juga sering diberikan. Kalau kita ada merasa kok ini mudah sekali saya dapat ini gitu loh, kok tiba-tiba saya dapat ini, tiba-tiba saya menemukan ini, tiba-tiba yang saya cari kok yang harusnya susah payah kok ini ketemu gitu. Itu juga namanya maunah. Maunah itu artinya bantuan, ya, bantuan Allah tentunya. Kalau karomah ya kalau udah jadi bahasa ini itu keramat gitu kan, berkeramat gitu. Nah, jadi apa namanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala anugerah yang khusus kepada Nabi Khidir alaihissalam karena dia banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ikhlas dalam beribadah dan juga bersifat akhlakul karimah dengan sifat takwa tadi itu. Kemudian selanjutnya qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Kemudian Nabi Musa berkata kepadanya, kepada Nabi Khidir, apakah aku boleh mengikuti kamu agar kamu mengajarkan aku dari di antara ilmu yang kamu diajarkan agar menjadi petunjuk bagi kami, ya, agar menjadi petunjuk bagi kami, ya, yang telah diajarkan kepada kamu untuk menjadi petunjuk bagi kami. Nah, itu perkataan Nabi Musa yang diterjunkan dari langit menjadi sebuah ayat Al-Qur'an, ya, yang diaplikasikan di dalam ayat Al-Qur'an, yang menjadi ayat Al-Qur'an. Kemudian setelahnya dia berkata seperti itu, apa sih tafsirannya ini? Tafsirannya adalah hal ta'dhanuli fi murafaqatika li aktabisa min ilmika ma yurshiduni fi hayati. Kemudian artinya, apakah kamu izinkan aku untuk menemani kamu agar aku dapat sedikit iktibas itu, ya, mengambil iktibas dari ilmu kamu yang yang kamu telah diajarkan agar menjadi petunjuk di dalam kehidupanku. Iktibas itu biasanya seperti begini. Dalam ada di Nabi Musa juga pernah itu ada kalimat kobasa aja, mengambil api, ya. Itu iktibas seperti kalau kita menyalakan api unggun atau membakar sesuatu yang besar, kita hanya mengambil korek api kita nyalakan ke lilin, baru kita pindahkan kepada untuk membakar sesuatu yang apapun bisa kita bakar, ya kan? Itu namanya iktibas. Ya sedikit saja, ya, tapi yang sedikit itu adalah ilmu yang spesial. Iktibas itu adalah pengambil sedikit saja, percikan saja, ya, tetapi percikan yang penting. Jadi ilmu yang penting. Jadi korek api itu kalau nggak ada api yang besar, korek api kita bisa membakar sesuatu yang besar. Itu namanya iktibas. Hanya korek api yang kecil itu, api yang kecil bisa membakar hutan sekian ribu hektar, ya, sekian ribu hektar dari iktibas dari korek api itu. Jadi kata-kata, ya, untuk mengawali kamu agar supaya aku bisa iktibas dari ilmu kamu, agar menjadi ilmu itu sebagai petunjuk dalam kehidupan. Nah, juga para mufasir di sini juga menafsirkan dengan katanya, qala mufasir hadhihi mukhatabun fiha
mulatafatun wa tawadhu'un min nabiyillahil karim. Wa kadzalika yanbaghi ayyakuna al-insanu ma'a man yuridu ayyata'allama minhu. Kata seorang mufasir mengatakan ini adalah pembicaraan yang lemah lembut dan tawadu. Perkataan yang lemah lembut dari siapa? Dari Nabi Musa alaihissalam. Seorang nabi dan rasul berkata kepada manusia biasa. Berkata kepada manusia biasa. Nah, ini ada korelasi kalau dikatakan tadi manusia biasa. Karena dia belajar. Kalau nabi tidak ada. Kalau yang nabi itu loh. Ya, ini terlepas tadi saya katakan orang mengatakan nabi juga enggak ada masalah juga. Yang penting bahwa dia adalah orang hebat. Yang gitu aja. Dia mendapatkan ilmu yang gaib dan orang yang takwa. Ya sudah, sama saja gitu loh. Cuman ada korelasi-korelasinya itu bagi orang yang menafsirkan kadang-kadang kalimat dari kalimatnya itu atau dengan peristiwa itu. Jadi karena Nabi Musa mau belajar, Nabi Musa dan dia Nabi dan Rasul. Nah, kenapa dia belajar kepada manusia biasa? Yaitu tadi karena dia mempunyai kelebihan, ya, diajarkan ilmu kepada Nabi Khidir, kepada orang yang soleh ini yang tidak diajarkan kepada orang lain. Nah, ini juga pembicaraan Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kalau di sini kita katakan dia sebagai orang yang soleh, sebagai waliullah, dia Nabi Khidir perkataannya itu qala lahu Musa, perkataan Nabi Musa kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Apakah aku bisa mengikuti kamu, mengawani kamu agar supaya kamu ajarkan kepada aku dari ilmu yang kamu telah diberikan, ya, agar supaya ilmu itu menjadi petunjuk dalam kehidupanku. Ini perkataan yang adalah perkataan yang yang lemah lembut, ya, redaksinya, dan juga kalimat yang maknanya itu tawadu. Itu tawadu ini Nabi Musa. Walaupun Nabi Musa dikatakan nabi yang keras kan, termasuk nabi yang keras Nabi Musa itu. Nabi yang bukannya keras, maksudnya tegas, ya. Lain, keras dan tegas. Dan Nabi Musa juga tenaganya juga besar. Ya, kalau kita ingat peristiwa waktu beliau dikejar sama Firaun, berangkat ke negeri Madian, singkatnya di sana ada ada pengembala sedang mengembala kambingnya, kemudian minumkan airnya, kemudian di situ ada anak mertuanya itu Nabi Yakub, ya, Nabi Syuaib, ya, anak Nabi Syuaib berjumpa di sana, ya, singkatnya setelahnya para pengembala itu meminumkan air untuk binatang-binatangnya, kemudian ditutup lagi tuh, tutupnya itu diangkat oleh 10 orang, tapi Nabi Musa diangkat dengan tangannya doang sebelah. Ditenteng aja, dibuka itu bisa terbuka itu. Dan ditutup oleh orang pengembala itu, ditutup lagi tuh habis diminumin kambingnya, ya. Itu diangkat harusnya 10 orang, tapi Nabi Musa dengan tangannya saja sebelah gitu. Dan juga kan kita peristiwa yang dia lari dari Mesir menuju ke sana, ke Laut Merah, dari Mesir itu ke Saudi. Di sana dari kalau kita pergi haji, yaitu kita jalan-jalan ke Laut Merah. Nah, di sana itu perjalanan Nabi Musa dari Mesir ke Saudi. Itu di Balad namanya, daerah Balad, di Jeddah di sana. Nah, itu perkataan yang lemah lembut dan tawadu, yaitu dari Nabi mulia. Begitu. Nah, di sini ada hikmahnya, atau kita ada yang harus kita dapat ambil pelajaran. Begitulah, ya, siogianya bagi manusia terhadap orang bagi manusia bersama orang yang ingin dia mendapatkan ilmu daripadanya. Siapa itu? Ya, berarti gurunya. Jadi siogianya, ya, jadi mafhumnya adalah murid hendaknya dia berkata sopan, berkata lemah lembut, dan penuh hormat dan tawadu kepada gurunya itu. Nah, itu dikatakan bahwa begitulah siogianya manusia bersama orang yang ingin dia ambil ilmunya. Ya, kepada siapa? Ya, kepada gurunya. Ini karena Nabi Musa untuk mendapatkan ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam, kepada orang yang soleh tersebut, kepada waliullah tersebut, maka
dia juga berkata dengan lemah lembut dan tawadu. Kemudian qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kemudian Nabi Khidir atau orang soleh atau orang waliullah berkata, sesungguhnya engkau tidak bakalan mampu, ya, tidak bakalan mampu untuk bersabar bersamaku, nggak bakalan mampu. Sekali lagi saya ingatkan di situ ada kata-kata kalimat lan. Ya, saya tidak perlu lagi jelaskan secara rinci karena itu sudah berkali-kali saya jelaskan. Artinya nggak bakalan sama sekali, ya, nggak bakalan sama sekali kamu itu bisa sabar, ya. Ya, benar-benar itu benar-benar itu sungguh itu sungguh benar-benar kamu tidak akan sanggup, ya, tidak akan sanggup sabar bermaku itu. Ada kata-kata lagi lan itu. Udah dikatakan tuh terlebih dahulu sama Nabi Musa, ya, kepada Nabi Khidir kepada Musa pakai kalimat lantas tadi nggak bakal sabar. Nah, tapi Nabi Musa karena sangat dia memang ingin dan juga emang dia ikhlas tentunya juga dia mengatakan, ya, setelahnya ini kita tafsirkan dulu. Nabi Khidir berkata kepada Musa, sungguh engkau tidak akan mampu, ya, bisa bersabar ala matara, apa yang kamu lihat. Yang kamu lihat itu nanti kamu nggak bakalan sabar deh. Apa yang aku lakukan itu loh. Nggak sabar, pasti kamu ngomong, pasti kamu nanya. Kalau Ibnu Abbas, nah di sini juga Ibnu Abbas lagi. Ya, Ibnu Abbas ahli takwil. Ya, ahli takwil bukan tafsir saja, kalau Nabi Muhammad namanya takwil. Ya, makna yang lebih dalam. Ini sekali-kali jangan dikatakan Nabi kalau gitu Ibnu Abbas seperti yang lalu. Ibnu Abbas kalau gitu lebih tahu dari lebih Nabi. Bukan begitu. Ya, Nabi kan firman Allah turun seperti itu, ya itu yang diucapkan. Kemudian ya, orang biasa atau ahli tafsir yang menafsirkan gitu. Dia cari. Ya, Nabi tentunya tahu yang lebih tahu dari itu. Justru itu menafsirkan perkataan Nabi. Nabi udah tahu. Kata Nabi ya itu adalah wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu. Nah, kemudian Ibnu Abbas berkata, "Lan tasbira 'ala sun'i li anni ulimtu min ghaibi ilmi rabbi." Itu. Itu Ibnu Abbas mengatakan seperti itu. Pakai lan lagi. Sama sekali juga benar-benar itu. Kamu tidak akan sabar. Tidak akan sabar. Ya. Itu juga saya ingatkan lagi, lan itu kalimat lan, ya itu dia masuk kepada kata kerja yang akan datang, pasti yang akan datang selalu, tidak kepada yang madi yang lampau, ya, tapi kepada present continuous yang masih berlangsung. Yang akan, kamu tidak akan, jadi akan itu kan akan datang. Kamu nggak sama sekali tidak akan sabar terhadap apa yang aku lakukan. Kenapa? Karena aku diberikan ilmu, diajarkan ilmu gaib, ilmu Tuhanku. Nah itu. Kemudian tapi Nabi Musa mengatakan lanjut beliau mengatakan wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kan begitu. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra. Bagaimana kamu bisa sabar terhadap sesuatu yang kamu tidak mampu atau tidak mempunyai pengetahuan yang cukup. Tuhit itu asalnya ahata yuhitu meliputi mak di sini ya sesuatu ya tentunya perkara yang terjadi nanti yang kamu tuhit meliputi bihi dengannya khubran ilmu pengetahuan. Artinya ya gimana engkau bisa sabar terhadap sesuatu ya yang sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal tersebut, ya kamu tidak bisa bakal sabar seperti itu. Jadi Nabi Musa berkata, nanti kamu, qala Musa satarani sabiran wala asilaka amra. Gitu. Jadi kata Nabi Musa,
Qala satajudini insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Setelah Nabi Khidir berkata, kamu tidak bakal bisa sabar untuk mengikuti aku. Kenapa? Bagaimana kamu bisa sabar? Karena kamu belum berpengalaman terhadap apa yang nanti aku lakukan. Ya, suatu ilmu yang gaib, ya, yang kamu tidak ketahui, kamu belum mampu itu, ya, belum mempunyai kemampuan tentang itu, ya, tentang pengalaman itu belum tahu. Jadi kamu tidak akan sabar. Tapi itu Nabi Musa menyanggupi, tapi dia pakai kata-kata insya Allah. Untung saja mengatakan insya Allah. Kalau nggak kata insya Allah dia kena hukuman tuh. Insya Allah, ya, satajudini, kamu akan dapatkan aku insya Allah sabiran, orang yang sabar, dan aku tidak akan menentang semua perkara urusanmu. Ya, kata maksiat itu asalnya maksiat itu qulu ma jahada bi amrillah. Semua orang yang menentang urusan Allah, perintah Allah, ya, agama Allah, itu namanya maksiat. Kalau secara khusus biasa maksiat kepada masalah yang berhubungan dengan wanita, ya, dengan wanita. Tapi di sini maksudnya adalah maksiat secara umum, yaitu segala urusan yang ditentang itu namanya maksiat. Ya. Jadi kata Nabi Musa, wal a'silaka amra, aku tidak akan menentang semua urusan kamu, ya. Aku tidak akan menentang urusan apapun juga yang ada atau yang terjadi pada dirimu, ya, aku tidak akan tentang itu, aku akan turut itu. Tapi insya Allah dikatakan seperti itu. Artinya qala Musa satarani sabiran wala asi amraka insya Allah. Artinya kata Nabi Musa, kamu akan lihat aku orang yang sabar dan aku tidak menentang urusan kamu insya Allah. Kemudian fa'in, selanjutnya ayatnya qala fa'in ayat selanjutnya mana? Qala fa'in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Qala fa'in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kemudian Nabi Khidir berkata, jika kamu mengikuti aku, maka janganlah kamu menanyaku tentang sesuatu. Nah, sesuatu juga itu umum, ya. Umum, sehingga aku menceritakan kepadamu tentang hal itu, ya, dengan terang, dengan jelas. Nah, nanti kalau kamu lihat, ya, apa yang aku lakukan, ya, jangan kamu bertanya. Ya, jangan kamu bertanya. Apapun yang aku lakukan, jangan kamu bertanya. Ya, sampai nanti aku akan jelaskan pada akhirnya, ya. Aku dengan jelas. Ini ada syarat, ya. Syarat yang disyaratkan oleh Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa. Kemudian ini satu persyaratan sebelum sebelum dia berangkat, ya, persyaratan sebelum dia berangkat bersama-sama Nabi Khidir, ya, Nabi Musa bersama Nabi Khidir, persyaratannya itu, ya, persyaratan sebelum dia berangkat, ya, rihlah, bahwa janganlah dia menanya, dia bertanya, dan juga jangan minta penjelasan tentang sesuatu, tentang tindakan-tindakan sehingga nanti aku buka rahasianya itu kepada kamu. Gitu. Suatu nanti ada sesuatu yang kamu nggak tahu, nanti ada rahasia, nanti aku buka baru kamu tahu. Kemudian bagaimana Musa terima nggak persyaratan itu? Faqubila Musa syartahu riayatan lil adabil muallim ma'al alim. Li adabil muta'allim ma'al alim. Nah, Nabi Musa terima persyaratan itu. Qubila Musa itu menjaga adab.
Kasih persyaratan ya, oleh Nabi Khidir. Kalau emang kamu mengikuti aku, mau ikuti aku, ini syaratnya ini. Kamu jangan bertanya tentang sesuatu apa yang aku lakukan. Karena udah diperingatkan ini bahwa karena nanti ada suatu perkara yang aneh, yang kamu tidak pahami. Makanya jangan nanti tanya, ya, sampai nanti aku ceritakan gitu. Diterimalah syarat itu karena memang tadi dia sudah menyatakan untuk berguru, untuk mencari ilmu. Maka syarat ini diterima untuk menjaga adab al-muta'alim. Adabul muta'alim, adab orang yang belajar bersama alim, bersama orang alim, itu bersama guru, itu murid bersama guru. Ya, persyaratannya itu ya seperti itu, tapi ya diterima oleh muridnya, diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang artinya janganlah kamu menanya tentang sesuatu dari apa yang aku lakukan sampai nanti aku jelaskan kepada kamu dengan diri aku sendiri. Ya. Kemudian ayat berikutnya fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kemudian berangkatlah keduanya. Hatta raqiba, sampai dia menunggang, keduanya raqiba berdua lagi, ya, fis safinati, menaik safinah. Safinah itu ya kita saya muayasah dulu sama orang Arab waktu di Mesir, ya, kepada orang Arab. Itu baik Arab ya Arab Mesir sendiri, Arab dari sekitarnya yang sekolah di Mesir, itu kalau safinah itu ya ada, kalau dulu safinah ya perahu, tapi perahu besar. Begitu perahu yang kayak di kita itu bukan namanya safinah, namanya puluka. Dia bilang ini bukra ya Muhammad narkab puluka. Di mana fil Ismailia dulu di sono di terusan Suez, di daerah-daerah kali terusan Suez kita main daerah Ismailia itu bilang naik puluka. Puluka nggak taunya apa itu puluka, nggak taunya perahu. Kalau di kita tuh perahu. Jadi sedangkan safinah itu adalah kalau perahu besar. Kalau sekarang safinah kapal sudah, udah kapal itu. Kalau dulu zaman Nabi Nuh masih ya apa namanya disebut ya perahu besar gitu kan, ya itu kapal. Jadi sebelumnya apa dia menaiki kapal yang besar, ya itu dipersyaratkan seperti itu, ya. Jadi kemudian jadi sampai ketika dia sudah menaiki perahu itu atau kapal itu, kharaqaha, ternyata perahunya dibolongin, ya dibolongin apa di situ berkata penumpang kharaqaha apa diartikan melubanginya, ya bahasanya cakep itu kalau saya bahasa kampungan, ya dibolongin, ya jadi melubanginya, ya melubanginya. Jadi ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir keduanya berjalan ke pinggir pantai sampai kemudian melewati, keduanya itu ada kapal apa ditunggangi kapal itu. Kemudian setelahnya dia berjalan dia sebelumnya dia apa namanya tadi setelah mengadakan perjanjian sudah sepakat, dia kemudian Nabi Khidir berjalan bersama Nabi Musa itu menyisiri pantai, pinggir pantai, sampai dia di pinggir pantai itu ketemulah perahu dan juga para penumpangnya. Fa'arafu al-Khidir, mereka tahu itu Nabi Khidir. Mereka tahu itu para penumpang perahu itu, dia mengetahui bahwa itu Khidir alaihissalam, itu orang yang soleh dan atau disebut waliullah. Nah, maka dia apa namanya dikasih tumpangan, dia kasih begitu dia tahu, dia ajaklah ya bahasa kita, ayo naik saja ke perahu saya. Nah, dia naik ke perahu itu. Sebelumnya saya melanjutkan, di situ dikatakan dia cuma berdua. Kemana itu tadi si pembantunya itu, yang muridnya itu, ya kan? Di sini tidak diceritakan
Jadi kalau sudah tidak diceritakan, jangan lagi ditanya lagi. Berarti itu agak penting. Itu bukan bagi pokok pembicaraan, bukan pokok permasalahan. Pokok permasalahan ini Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Sudah pembantu sudah sampai situ, sudah mengantar. Sampai situ saja udah ketemu. Tidak diceritakan lagi. Apa dia pulang sendiri? Tanya dia pulang kemana tuh? Ya, nggak usah ditanyain. Udah ini kan yang nggak ditanyakan itu namanya kalau kita tanyakan jadi namanya fuduli, sia-sia, menanyakan sesuatu yang nggak manfaat gitu. Jadi ini tidak diceritakan, dia sama dia berdua saja gitu kan. Nah, dibawa dia ya, dibawa di perahu jangan tanpa upah tentunya karena dia kenal ya, orang soleh biduni ajrin. Nah, tatkala dia menaiki kapal tersebut, Nabi Khidir dia melihat ada kalau kita itu kampak ya, mungkin kampak dulu, mungkin kampak sekarang mungkin beda ya, cuman mungkin bentuk aja yang sama gitu ya. Kita tidak tahu kampaknya seperti apa ya. Yang jelas mungkin kita itu ada di komus disebut di sini adalah namanya fas. Al-fas itu diartikan kampak ya, mungkin kampak kecil kali gitu ya, kampak kecil. Ya setelahnya itu dia lihat ada kampak, diambil, kemudian dicongkel itu satu papan dari papan kapal itu. Ya setelahnya mereka sudah mengarungi lautan, ya sudah sampai ke tengah, maka perahu itu salah satu papannya ada yang dibolongi oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nah, para hadirin di sini sudah jam 9 ya, para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini biarpun tanggung ya sudah, kalau kita terusin juga masih panjang juga itu. Yang tanggung enggak apa-apa sampai di situ belum ada sampai kesimpulannya. Memang satu cerita pun ini belum, karena ada 3 cerita di situ. Ya, ada 3 cerita. Dari cerita yang ketiga ini yaitu cerita Ashabul Kahfi, kemudian cerita orang yang punya 2 kebun, kemudian cerita tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Dan kemudian di dalam cerita pertemuan Nabi Khidir dan Nabi Musa ini ada 3 peristiwa yang besar, yang gaib, yang aneh, yang sehingga Nabi Musa tidak sabar untuk akhirnya bertanya. Jadi baru cerita yang pertama. Ya, baru cerita yang pertama masih itu pun belum tuntas. Kemudian masih ada 2 cerita lagi. 2 peristiwa lagi yang ada dalam peristiwa ini. Sampai sini saja ya, pada para pemirsa, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sambung, insyaallah pengetahuan kita menjadi lengkap kembali. Ini kan Dokter yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ustaz sudah pukul 9. Jadi sampai kepada merusak kapal ya. Ya. Kelihatannya kapalnya dirusak tapi ditambal lagi, kalau enggak kan bocor ya. Sama Nabi Musa sama Nabi Musa disumpel, nanti itu ada penafsirannya. Emang agak enak juga sih tanggung. Nabi Musa itu disumpel sama bajunya. Kalau enggak tenggelam kan. Disumpel sama bajunya. Tapi emang udah skenario Allah itu. Skenario Allah begitu. Ini dirusak, dibolongin, ada yang nyumpelnya. Masa dia pikir emang harus dibolongin begitu kan? Masa nggak ada yang sumpel kan begitu? Jadi ini ada juga adab antara murid sama guru Ustaz ya. Wah, itu juga yang terpenting itu. Sampai begitunya. Dokter Basuki boleh nanya gak? Oh, boleh silakan. Ya Ustaz, dari Assalamualaikum Ustaz, dari paparan Ustaz tadi, kira-kira hikmah yang kita ambil apa Ustaz ya? Itu kan tadi narasi cerita aja Ustaz ya. Iya. Mungkin nanti saya mungkin atau teman-teman yang lain belum nangkep intinya apa di situ Ustaz, jadi maksudnya. Emang belum selesai. belum selesai. Tapi kita sudah ambil tadi itu, yang itu tadi yang udah dibicarakan oleh Dokter Basuki. Itu sudah ada hikmahnya apa? Oh, itu adab murid kepada guru. Oh gitu ya, salah satunya ya. Oh, iya. Sopan santun, persyaratan apa yang kalau emang kamu mau belajar, kemudian guru mengasih persyaratan harus diterima.
Oh, iya, Murid itu iya. harus terima, dan kemudian juga Nabi Musa terima. Dan Terus perkataan ya, Nabi Musa juga minta itu dengan cara yang sopan santun. Nah, yang bolehkah terkait aku memberi kamu? masalah Nabi Haidir itu Ustaz, Apa Di Khodil. maksudnya? Kenapa Pak Rudi? Pak Rudi, ini ya Pak Rudi ya ya? ya Ustaz, ya Ustaz. Hah? Itu Maksudnya apa? kan tadi Ustaz menerangkan terkait masalah kelebihan Nabi Haidir ya, masalah karomahnya ya, ar-rahmah itu kan. Nah itu apa namanya? Apakah kalau misalnya zaman kekinian itu ada Ustaz? Masih ada Ustaz ya? Ilmu laduni sampai, kalau ilmu laduni sampai hari kiamat ada. Ada ya? Ada Gitu. banyak. Cuman kan Orang misalnya Ustaz, kita sebagai orang awam kan susah untuk memilah ini mana yang sesuai dengan Quran Sunnah, mana yang di luar itu gitu maksud saya. Tadi kan apa tuh? Diberikan nama Nabi Haidir. Kenapa dia diberikan? Dia satu dikatakan akhlasul ibadah karena dia mengikhlas ibadah. Orang yang ibadahnya ikhlas. Oh, Yang dilihat kedua dari dia situnya punya Ustaz ya. bersifat takwa. Iya. Ada itu sebetulnya, walaupun dikatakan di tafsirannya tadi itu ilmu laduni itu tanpa usaha, ya kan, tanpa susah-susah. Tapi ada untuk zaman kekinian masih ada saja. Ya kalau pengen dapat ilmu, coba kita banyak Pak Rudi, banyak orang yang seperti itu. Saya mendapatkan ada orang orang Cirebon, ulama itu, nemui itu orang ada cerita di sini sama saya, dia berguru sama dia, cuman hanya sebatas dia minta doa itu. Takutnya kan kita masuk ke syirik itu Ustaz, napernya tipis-tipis gitu ya kalau misalnya ini, takut maksudnya kita ternyata takut masuk ke arah syirik atau gimana gitu Ustaz. Kalau orang begitu mah sudah dijamin, dijamin bagi siapanya nih. Kalau bagi orang itunya makan tadi ikhlas ibadah kepada Allah. Bagi kehati-hatian kita sebagai orang awam Ustaz. Iya, bagi kita kehati-hatian kita sebagai orang awam. Ya, betul Ustaz, sebagai orang awam lah gitu ya. Ya itu aja tadi. Sih, ya. Kalau kita tidak, ini kok orang hebat amat kok begini ini. Ya kita harus kita harus punya asumsi yang positif. Mungkin aja barangkali kita tidak tahu ada satu amalan dia yang istimewa. Iya benar. Ya, istimewa sehingga Allah berikan macam-macam. Ada orang kelebihannya ya seperti kenapa Nabi Musa sampai berguru Nabi Khidir, ya kan? Nabi Khidir kan dia seorang taruhlah dikatakan seorang nabi, dia nabi dan rasul. Ya karena Allah memberikan nggak semua orang itu sama kelebihan itu. Faddalna ba'duhum ala ba'din kan begitu. Nah, nabi itu juga nabi saja kan. Allah utus nabi itu, Allah berikan keutamaan ke masing-masing berbeda. Ilmunya Nabi Muhammad berbeda dengan ilmu Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa, kemudian yang ulul azmi minar rasul saja tuh, yang 5 berbeda semua. Oleh karena itu ada slogan, ada ungkapan likulli syai'in maziyah. Bagi setiap sesuatu ada punya kelebihan. Saya punya kelebihan, ada dokter Basuki yang tapi dalam apa? Kan Basuki punya kelebihan dari saya yang bidang lain gitu. Iya, itu terima kasih sesuai itu dengan kaidah itu. Likulli syai'in maziyah. Segala sesuatu ada punya kelebihan masing-masing. Iya, oleh karena itu juga kita sama manusia ini juga kita jangan selalu merasa hebat. Ada yang kita tidak tahu. Saya sama murid saya yang baru semester 1 aja, kadang-kadang ada yang saya lupa, walaupun itu betul saya udah pelajari, tapi dia lebih tahu dari saya karena saya lupa kan begitu. Suka ada yang Ustaz bukan begini dulu, masalah ini begini gitu. Taruhlah masalah bahasa Arab begitu kan, masalah nahwu, masalah sorof. Oh iya, berarti dia punya kelebihan dari saya itu. Dia baru semester 1, kita sudah punya sarjana, ya kan. Nah, jadi emang Allah berikan begitu kepada orang itu. Dan juga tergantung juga terutama ya tentunya ada orang yang tidak menentang, ya tidak maksiat kepada Allah. Ya. Di samping tidak maksiat Allah itu bukan sekedar saja tidak melakukan menentang Allah, tapi ada ibadah yang spesial bagi dia. Karena kita ini terus terang saja kita bersama maklumi, ada orang diberikan kelebihan keutamaan dia jaga sholat tahajudnya. Ada lagi orang spesial dia zikirannya. Ada lagi baca Quran. Ada lagi
dia karena dia orang kaya ya gitu, dengan harta kekayaannya. Enggak semua tuh udah dia kaya, sholat tahajudnya tiap malam 12 rakaat, 13 rakaat sama witir, kemudian sholat sholat hajatnya, kemudian sholat duhanya 8 rakaat, kemudian sholat rawatibnya dikerjakan, kemudian dia baca Quran. Kapan waktu dia kerja, kapan dia waktu tidur. Jadi ada masing-masing orang diberikan itu kesamaan. Dari kesamaan ibadah itulah juga sejauh mana keikhlasan dia, Allah akan berikan. Ada orang yang pengen dapat rezeki, harta, atau dia banyak baca apa? Surat Al-Waqiah. Karena surat Al-Waqiah dia katakan suratul ghina, surat kaya. Ada orang yang supaya dimurahkan rezekinya sholat duha. Itu juga ada janji Allah di situ. Ada janji Rasul di situ, sholat duha. Ada lagi Quran diutamakan sama dia. Quran terus. Karena Quran segala sesuatu. Pokoknya kita itu kalamullah. Masa kita setiap hari kalamullah kita minta nggak dikasih? Jadi masing-masing. Gitu. Itu pun artinya tujuannya sama, tetapi jalannya itu, jalan ibadahnya itu macam-macam. Ada dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan sholat tahajud, dengan sholat duha, ya kan gitu. Padahal dia tujuannya sama-sama supaya dimurahkan rezekinya. Dan Allah berikan juga masing-masing, ada yang dari sini, yang dari situ, dengan cara ini, dengan cara itu. Nah itu, seperti itu. Iya. Ya, gitu aja. Ya. Teman-teman kita yang lagi sakit kena COVID, Ustaz, mohon didoakan agar sembuh, diberikan kesabaran. Juga kami semua para tenaga medis bisa dilindungi dari COVID juga, Ustaz. Kita semua supaya aman. Mohon ditutup dengan doa, Ustaz. Silakan. Ya. Al-Ahziniyah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Wa'fu 'anna ya Karim waghfir lana ya Rahim ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa biman unzilat ali suratul Fatihah. Iftah lana abwabal khair waj'alna min ahli khair wa la taj'alna min ahli dhair. Ya farijal ham farrij 'anna humumana wa ya kashifal gham ikshif 'anna humana. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa su'il qada wa syamamatil a'da. Allahumma irfa' 'anna al bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal juzam wal baras wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min qarana wa abidhu anna wasrif anna ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Sattar, Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Bapak Ibu sekalian, karena sudah malam, kita tutup kajian kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.